Halo Sobat Tekno, Tekno kembali hadir untuk memberikan sejumlah informasi terbaru seputar teknologi yang sudah kami rangkum selama 1 minggu ini. BlackBerry luncurkan BlackBerry Jakarta. Review aplikasi terapi autisme buatan anak bangsa. Dan tak ketinggalan aplikasi-aplikasi seru dan teknogame yang siap menemani malam kalian. Jadi, jangan kemana-mana Sobat Tekno, ke Sweet Tekno, say no to Gaptek. It's Friday, jumpa lagi sama saya Nitya Anissa dan partner saya yang agak ganteng kalau lihat dari sudut tertentu. Pakai agak loh, pakai agak. Dan ada saya Rizky Kinos, pokoknya ini udah hari Jumat malam, waktunya untuk menambah informasi, wawasan, dengan segala sesuatu update yang berbau teknologi tentunya. Pastinya, dan nanti spesial untuk hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng satu geng yang keren banget. Geng yang inspiratif banget. Iya, karena mereka punya aplikasi yang aduh pokoknya bener-bener membuat air keren banget ya Pak. Cannot wait pokoknya. Sekarang kami berdua lagi ada di angkasa. I'm serious. Kita lagi ada di lantai 49. 49. Cloud Lounge and Living Room, The Plaza Tower. Wow. Pantes ya, tadi aku rasanya kayak melayang-layang gitu. Oke, cut. Yang penting, dimanapun kita berada, kita akan sajikan informasi banyak banget. Dari sini untuk Anda Sobat Tekno, pastinya ke Sweet Tekno, say no to Gaptek. Dear Kinos, Pakai makasih dear. ya, pakai dear. Kenapa? Enggak, makasih ya, ini kayak keren bingit tempatnya sih The Cloud ini. This is something new loh for me. Something new, something else ya. Jujur, mungkin kita nggak terlalu update sama tempat-tempat nongkrong, tempat-tempat gaul gitu. Tapi kita update banget. Soal? Dunia teknologi dong. Ini saatnya untuk Tekno Flash ya pastinya. There we go. Kita mulai Tekno malam hari ini dengan Tekno Flash. Iya. Check this one out. Tren wearable gadget di seluruh dunia membuat LG tergoda untuk memproduksi jam tangan pintar pertamanya Sobat Tekno. Yang diberi nama G-Watch. Jam yang berjalan dalam sistem operasi Android ini akan hadir dalam balutan metal yang elegan. Namun tak seperti rival terdekat dan senegaranya Samsung Galaxy Gear 2 yang baru aktif saat tangan digerakkan, G-Watch bahkan dapat standby seharian Sobat Tekno. Ditambah lagi, G-Watch punya kemampuan tahan air dan debu, menjadikan jam tangan pintar ini layak disandingkan dengan smartwatch premium lainnya. Nah, buat Sobat Tekno yang suka bingung bahkan nyasar saat di bandara, mungkin dalam waktu dekat kamu akan bisa melihat arah gerbang keberangkatan menuju pesawat kamu di karpet bandara. Karena dua perusahaan asal Belanda, Philips dan pembuat karpet Deso sedang mengembangkan apa yang mereka sebut sebagai Magic Carpet. Karpet yang dilengkapi dengan LED Super TVs ini akan memberi petunjuk kepada pejalan kaki arah yang akan mereka tuju. Dan tidak hanya itu Sobat Tekno, kelak kamu juga bisa membaca berita maupun informasi lainnya di permukaan karpet yang tahan air dan debu ini. Well, Google sepertinya tak pernah berhenti berinovasi nih Sobat Tekno. Dan kali ini Google baru saja sukses melakukan uji coba teknologi mobil berjalan tanpa supir di jalan raya. Meski benar-benar tanpa kendali manusia, keberadaan mobil tanpa supir ini tampaknya membuat pengguna jalan raya lain merasa nyaman. Selama 30 menit, mobil tersebut berjalan secara otomatis dan mampu menavigasi secara aman di jalan raya sekitar Mountain View, California. Yang juga digunakan oleh pengendara sepeda dan pejalan kaki. Bahkan mobil ini juga mampu mematuhi rambu lalu lintas. Wah, bisa jadi mobil ini salah satu solusi berkendara di kemacetan Jakarta ya Sobat Tekno. Seperti janji kita sebelumnya, kita akan kedatangan tamu yang spesial banget hari ini. Sudah datang sebenarnya. Sudah datang. Yeay, selamat datang Mbak Rani dan juga Mas Habibie. Mas Habibie, boleh diceritakan tergabung dalam sebuah tim yang boleh dikasih tahu sama Sobat Tekno, silakan namanya apa? Nama tim kita tim Digit 2. Digit 2, 2 digit. Dua digit, karena berdua pastinya ya? Enggak, kita berempat sebenarnya. Oh. Perwakilan aja berdua, soalnya duanya ada acara jadi nggak bisa ikut. Oh gitu. Proyeknya sih kayaknya ada di belakang ini ya, namanya Cakra, Iya, Treatment and Training Application for Children with Special Needs. And they are the winner. Ya, Anyway, 3 perwakilan Indonesia ya. Ini khusus untuk kategori World Citizenship. World Citizenship. Oke, langsung aja. Biar Sobat Tekno nggak penasaran,
Apa sih Cakra ini? Aplikasi seperti apa Cakra ini? Cakra itu adalah satu aplikasi untuk penderita autis, untuk menterapi penderita autis yang kita khususkan buat orang tua yang ada di rumah. Jadi orang tua yang di rumah itu bisa menerapi anak-anaknya sendiri, private di rumah. Jadi nggak perlu ke terapis yang mahal ataupun terkendala jarak mungkin jauh, seperti itu. Jadi artinya easy user ya, bisa digunakan di rumah. Iya, benar. Gitu. Mudah nggak sih pengaplikasiannya, cara makainya nih, apalagi kalau di rumah? Iya, mudah banget. Kalau kita kan sudah dari modul terapi-terapi itu kita disederhanakan agar bisa dipakai juga sama orang tua di rumah. Sementara untuk terapi sendiri masih ada sih, karena bisa nambah terapi juga, nanti disesuaikan juga bisa. Oke. Nah, Hoax kalau nggak ada bukti. harus dibuktiin. Harus Bahkan dibuktiin. gue sama Nitya juga pengen merasakan langsung Wih. seperti apa yang namanya Cakra. Bisa kan ya? Kita Iya, bisa boleh. ya. Ajarin ya. Di belakang ya berarti ya. Iya. Yuk, kita rasain bareng-bareng. Nah, Sobat Tekno, sekarang kami berdua sudah siap untuk mencoba secara langsung aplikasi Cakra ini. Apakah itu Cakra, alatnya udah siap? Kamu duluan kayaknya coba ya. Boleh? Boleh ya? Mas Didi ya? Iya. Mas Didi, silakan. Harus Apa yang harus kita lakukan? Sebelum menjalani terapi, pasien harus melakukan registrasi awal Sobat Tekno. Dilanjutkan dengan menjawab 77 pertanyaan yang sudah disediakan. Jawaban pasien akan diolah dan keluar dalam bentuk persentase. Dan dari sinilah akan diketahui bentuk terapi apa yang paling dibutuhkan oleh pasien. Ada dua, free mode sama structured. Nah, Bedanya? structured ini diperuntukkan oleh orang tua. Jadi ini detail-detail yang perlu dilakukan. Treatment yang paling basic adalah identifikasi binatang. Pasien akan mencocokkan gambar di layar televisi dengan tombol yang diberi nama prompt button atau proton. Pasien harus memencet yang mana binatang yang disebutkan di sini. Oke. Iya, seperti itu. Excellent, karena jawabannya benar. Oke, Iya. yang berikutnya coba kita salah. Nah. Iya, seperti itu. Ini akan berlanjut sampai kapan? Sampai treatmentnya selesai. Jadi setiap kali anaknya melakukan benar, itu akan benar ataupun salah itu akan dicatat semua di satu report. Dan sampai selesainya itu tergantung kemampuan anaknya. Ketika anaknya melakukan banyak kesalahan, dia akan terus mengulang. Jadi sistemnya itu adaptif. Jadi semakin pintar anaknya akan semakin cepat treatmentnya. Selain bahasa Inggris, aplikasi Cakra juga dilengkapi dengan bahasa Indonesia Sobat Tekno. Nah, terapi yang kedua adalah akademik mewarnai. Tugas pasien adalah mewarnai 80% bidang gambar sebelum berubah ke bentuk bidang gambar yang lainnya. Karena kan kalau untuk beberapa, kayak tadi kan saya lihat di awal juga ini untuk penderita Asperger's kan. Mereka kan iya benar. kadang-kadang ada warna-warna yang membuat Buat mereka dia blur. tidak nyaman gitu ya. Nah, iya makanya bisa diganti warna di sini. Ini mewarnai ya, bukan memilih warna ceritanya. Bukan, Mewarnai. Oke. sesuai dengan selera anak. Sedangkan terapi untuk pasien yang lebih advance, aplikasi Cakra menggunakan teknologi Kinect yang biasa digunakan pada konsol game Xbox. Iya, seperti itu. Oh, yeay. ada jalan. Bagus ini. Nah, Ini paling bagus ini. Ini video reinforcers itu digunakan untuk misalkan orang tua terapis yang orang tua misalkan menggunakan kayak gitu atau gambar SpongeBob itu bisa di customize sesuai jadi dengan membuat jadi anak anaknya itu merasa senang gitu, ada SpongeBob, saya Respon bisa yang lebih gitu. atraktif tentunya. Nah, Coba-coba yang iya. berikutnya. Dan tahap terapi selanjutnya, pasien akan diajarkan mengenali objek tertentu. Akan Pineapple ditanya ya? where is pineapple Iya. gitu ya. Oke. Salah satu tangan aja nggak apa-apa, Salah satu aja. kurang iya kayak gitu. Oh, Nah, untuk masalah terapi ini untuk terapi okupasi ya sama motorik. Jadi gimana anak itu mensinkronkan badannya dengan dengan apa yang Gerakannya. dilihat. Dari berbagai terapi yang sudah dijalani, aplikasi Cakra akan mengeluarkan laporan tingkat perkembangan dari pasien autis. Nah, kalau dengan ada report ini, orang tua seperti tuh ini. lebih bisa memantau, karena kan gampang juga dilihat soalnya reportnya. Ini tuh berarti tanggal ya? Atau Report Iya. ya Tanggal terapinya. bulan sama tahun. Jadi ini untuk total semuanya. Kalau misalnya pengen lihat detail, bisa melihat di detail di sini berapa detail komunikasi, sosial, kognitif dan kebiasaan mereka artinya ini bisa digunakan sesering mungkin? sesering mungkin. Sehari berapa kali juga bisa? Iya, bisa, dan itu akan direkam semua oleh aplikasinya. Aplikasi bisa membuat report ini. seberapa besar sih pengaruhnya si Cakra ini untuk penderita autis? Untuk terapi ini kan kita pakai Lovas jadi sebagai modul terapinya. Nah, itu sudah di-approve internasional juga dan tingkat keberhasilannya 47%. Wow, hampir 50% loh. Ini akan dibawa ke World Imagine Cup 2014 ya. Iya. Karena ini kan kita perwakilan dari Indonesia yang akan beradu lagi dengan Iya. berapa? 190 tim dari seluruh Selalu negara ya? dunia, iya. Seluruh dunia
Oh, saingannya ya. Wow. Jadi nah, akan kemana nanti? Kenapa? Diadakan kalau dimana? lolos? Di Seattle, kalau lolos ke final. Oke, jangan lupa oleh-olehnya buat kita. Kalau gitu persiapannya ada nggak sih? Kemarin Iya. kan mungkin setelah mengalahkan Betul. berapa banyak tim, evaluasi pasti ada dong. Iya. Keren di itu masih nanti boleh tuh. direvisi nggak sih si Cakra ini dengan masih ada jangka waktu, spare waktu yang disediakan oleh kompetisi tersebut? Iya, sebenarnya boleh. Kita akan menambahi satu fitur gimana caranya mendeteksi anak autis dengan ekspresi wajah. Jadi menggunakan ekspresi wajah, jadi dia akan cuma melihat kamera, nanti akan dilihat ini risetnya sudah ada tapi belum ada yang mengimplementasikan. Jadi kami akan mencoba satu terobosan itu. Dari ekspresi wajah bisa Ekspresi wajah terdeteksi bisa Autis apa apakah enggak? dia penderita autisme atau bukan. Iya. Benar. Ekspresi wajah. Iya, ekspresi wajah Karena karena emang kan sudah autism saya peneliti. sulit untuk mengekspresikan apakah Apalagi dia masih kecil. Kalau masih kecil kadang-kadang yang lebih sulit Iya. baca ya, Mbak Iya. ya. Artinya ini bisa membantu anak-anak yang autis ataupun juga orang tuanya untuk melihat perkembangan mereka Iya. sejauh apa. Iya. gitu. Tuh, dan lebih ketahuan lebih dini, itu sih yang lebih penting. Oke, terima kasih buat Digi2. Iya. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kedepannya juga lebih berprestasi. Dan Lebih lagi nanti menang. di Seattle. Ke Seattle Iya. terus menang juga jadi Membawa kebanggaan nama Indonesia pasti. Ih, Yes. juara Oke, deh. Sobat Tekno, sampai di sini dulu wawancara atau ngobrol-ngobrol kita sama teman-teman Digi2. Dan jangan kemana-mana, tetap di Tekno tentunya karena kita masih punya beberapa liputan dan juga Yang makin seru pokoknya. Stay tuned. We'll be back. Indonesia Super League. Mampukah Mutiara Hitam mengulang kemenangan di pertandingan silam dan menekuk lutut Laskar Bahari? Persipura Jayapura versus Persiram Raja Ampat. Sabtu 17 Mei pukul 13 live di Kompas TV. Ikuti Luber Hadiah 2014 dengan total hadiah 3,5 miliar untuk pelanggan Wesel Pos Instan, Postpay, dan Western Union. Dapatkan grand prize 150 juta dan 100 juta masing-masing untuk satu pemenang, 10 juta masing-masing untuk 200 pemenang, dan 2,5 juta masing-masing untuk 500 pemenang, serta ribuan hadiah lainnya. Ayo bayar tagihan dan kirim uang Anda di kantor pos. Periode undian 1 Maret sampai dengan 30 Desember 2014. Ayo ke kantor pos. Agung Podomoro Land kembali meluncurkan produk terbarunya, Grand Flamingo di Green Permata Residence bagi Anda yang menginginkan hunian landed yang nyaman, tenang, dan juga asri di tengah kota Jakarta. Dan Shop House di Metro Park Residence membuka peluang bisnis dengan prospek yang cemerlang. Dapatkan informasi seputar produk terbaru tentunya hanya di Properties in Harmony from Agung Podomoro Group. 3 sahabat petualangan Anda siap membawa Anda ke surga dunia bernama Indonesia. Kamga, menjelajahi alam Indonesia Dayu, Mengenal masyarakatnya. dan Belda. dan meresapi kearifan lokalnya. Simak Explore Indonesia. Kompas TV, inspirasi Indonesia. Kami beri sentuhan jazz di penghujung pekan Anda. Monita and the Nightingales dan Seni Simorangkir. Jazzy Night, Minggu 18 Mei. Kompas TV, inspirasi Indonesia. Ada yang baru di gelaran Museum Week kali ini, Sobat Tekno. Yap, selain memamerkan berbagai koleksi museum di Jakarta, pengunjung bisa merasakan sensasi baru menjelajah museum dengan virtual reality Museum Majapahit. Teknologi karya Anantarupa yang bekerja sama dengan Galeri Indonesia Kaya ini menggunakan kecanggihan Oculus Rift yang memungkinkan pengunjung melihat koleksi benda bersejarah secara lebih nyata. Dan seperti inilah visual yang akan kamu dapat saat mencoba Oculus Rift. Kamu akan dibawa ke dalam sebuah ruang terbuka berbentuk lingkaran yang berisi berbagai arca dari Kerajaan Majapahit. Dan untuk melihat setiap arca lebih detail, kamu harus mengarahkan titik fokus Oculus Rift pada simbol mata putih di setiap arca. Di sini kamu akan mendapat informasi berupa nama arca serta tahun pembuatannya.
Meski masih sederhana, virtual museum juga bisa jadi cara baru bagi generasi muda mempelajari sejarah dengan cara yang lebih menyenangkan. Seru sih, jadi kayak kita cuma ngeliat, terus kita poin aja ke arca-arcanya itu bisa kelihatan semua. Jadi kayak terasa memang di kayak candi-candi yang banyak arcanya gitu. Aku pikir ketika datang ke sini tuh bukan cuma ngeliat arca, aku pikir ada kayak sejarahnya tuh divisualisasikan, kayak ibaratnya aku main game gitu, aku pikir kan. Ternyata cuma ada beberapa arca yang diputar-putar aja, tapi ya tetap itu menarik lah. Nah, buat kamu yang belum sempat mencoba sensasi virtual museum dengan Oculus Rift ini, tenang Sobat Tekno. Karena rencananya Virtual Reality Museum Majapahit akan dipamerkan di Galeri Indonesia Kaya. Yeay, bagus. Sudah puas kan tadi kan jeda ngambil makanan, minuman. Sekarang kita akan ngasih sesuatu yang oke bingits dari tempat yang oke bingits. Tadi kalau kita udah lihat Tekno Flash dengan segala sesuatu yang baru, bukan berarti kita harus melupakan yang lama. Katakanlah BlackBerry. Jujur 2014 ini yang namanya BlackBerry sudah mulai ditinggalkan. Tapi nggak juga, Nos. Karena banyak banget perubahan-perubahan dan juga inovasi yang dilakukan sama si BlackBerry ini. Jadi makin keren. Termasuk namanya yang diinovasi dan membuat Indonesia bangga. Karena yang dipilih BlackBerry Jakarta. Hah, seriusan? Namanya BlackBerry Jakarta? Namanya BlackBerry Jakarta. Kenapa nggak BlackBerry Hawaii dan lain-lain? Nanti kita bakal bahas, ya. Wow, kalau gitu langsung aja lihat apa saja yang memenuhi Tekno Release. Ini dia. Yes, BlackBerry akhirnya meluncurkan seri terbarunya Z3 yang siap bertarung di pasar kelas menengah tanah air. Dan uniknya nih Sobat Tekno, khusus untuk pasar Indonesia, BlackBerry Z3 memiliki codename Jakarta yang dipasang di bagian belakang dan menjadi identitas pembeda pada Z3 edisi khusus ini. Rencananya Z3 Jakarta hanya akan dijual terbatas sebanyak 25.000 unit. Nah, kalau kalian bertanya alasan dibalik pemilihan nama Jakarta, hal ini sengaja dilakukan oleh RIM untuk mendekatkan Z3 dengan publik tanah air. Karena Indonesia saat ini masih menjadi pasar terbesar BlackBerry. Our future products being more highly featured, and of course the market will judge whether those will be a price point that they're willing to pay. Dengan bentang layar sebesar 5 inci, Z3 sedikit lebih besar dibandingkan BlackBerry Z10. Dan kamera 5 megapiksel ditanamkan sebagai kamera utama smartphone ini. Kejutan lain dari Z3 adalah kemampuan menjalankan aplikasi Android tanpa modifikasi pada platform utama BlackBerry OS. Wow, tentu saja ini menjadi kabar gembira ya Sobat Tekno. Dibanderol dengan harga 2,2 juta rupiah, BlackBerry Z3 mempunyai spesifikasi yang cukup wah untuk smartphone sekelas. Salah satunya adalah prosesor Snapdragon 1,2 GHz dengan RAM mencapai 1,5 GB. Nah, buat kamu yang tidak biasa dengan antarmuka BlackBerry OS, BlackBerry Z3 memiliki fitur tutorial yang akan membimbing kamu untuk menelusuri seluk-beluk BlackBerry OS. Di kelas menengah, Z3 akan bersaing dengan warna-warni Nokia XL yang dilengkapi dengan prosesor Snapdragon 1 GHz dan RAM 768 MB. So, buat kamu yang masih penasaran dengan paket penjualan BlackBerry Z3, ini dia unboxing BlackBerry Jakarta. Dalam peluncuran BlackBerry Z3 alias BlackBerry Jakarta, tim Tekno mendapat kesempatan untuk melakukan unboxing smartphone Grace dari pabrikan asal Kanada ini. Seperti smartphone BlackBerry 10 pada umumnya, kotak BlackBerry Z3 didominasi warna hitam dengan tulisan Z3 berwarna biru. Ketika dibuka, maka akan langsung terlihat unit BlackBerry Z3. Z3 edisi khusus ini mempunyai tulisan Jakarta di bagian belakang unit smartphone-nya. Setelah membuka bagian tengah kotak, terlihat berbagai peralatan elektronik dan dokumen pendukung. Ada kabel micro USB sebagai charger sekaligus kabel data. Lalu ada sepasang earphone standar BlackBerry, dan ada sebuah adaptor untuk mengisi baterai langsung dari soket listrik. Tak lupa, BlackBerry juga menyertakan buku petunjuk penggunaan serta kartu garansi. Sok, Sobat Tekno, silakan dipilih mau BlackBerry atau mau yang mana. Semuanya keren ya. Kembali ke selera sih. Benar. Tapi isinya juga harus keren. Kayaknya kita harus balik lagi deh nanti. Nanti karena ada banyak ini ya Tekno Apps, Tekno Games buat Sobat Tekno. Makanya jangan kemana-mana, tetap barengan kami berdua. Nggak nambah ya? Cuma di Tekno. Makan, artinya bukan sekadar menikmati rutinitas keseharian. Perfect, sempurna sekali. Bersama Chef Norman dan Gary, ayo keliling Indonesia untuk berburu cita rasa baru.
seperti sendok garpu. Kompas TV, inspirasi Indonesia. Tayangan baru hadir untuk jadi teman spesial akhir pekan kamu. Diproduseri Nia Dinata. Tuh masih ada bayam tuh di giginya. Melissa Karim sebagai Cimei. Kita pakai aksesoris motif favorit Magodut. Salon Cimei mulai 17 Mei setiap Sabtu dan Minggu pukul 20. Kompas TV, inspirasi Indonesia. Pilih mana? Mr. Total Football atau Mr. Tiki Taka? Dari sederet pemain dunia, siapa jagoan di hati Anda? National Icons. Setiap Sabtu pukul 18.30. Di Kompas TV. Chef Bara Pakti Rajawane mengajak Anda berkarya di dapur. Passion dalam masak bisa muncul kapan saja dalam hidup Anda. Bereksperimen mengolah bahan-bahan menjadi suatu kelezatan. Kalau saya bisa, Anda juga bisa. Dare yourself. Dare to Cook with Bara. Setiap Sabtu pukul 10.30. Kompas TV, inspirasi Indonesia. Yeay! Wah, ya masih di Tekno. Mungkin Sobat Tekno bertanya-tanya di manakah tempat enak ini? Nggak boleh. Nih, suka makan gaji buta kayak gini. Kita masih ada di Cloud Lounge and Living Room. Yes, tentunya, di Jakarta pastinya. Kalau tadi kita udah banyak banget ada Tekno Flash, ada Tekno Review. Membahas tentang gadget ya. Gadgetnya keren, tapi kalau isinya atau aplikasinya tidak mumpuni, tidak support, kayaknya kurang oke. Kurang oke banget. Jadi kamu punya solusinya? Punya Ada informasinya untuk yang di rumah? Kita kasih langsung sekarang ya. Alright, here we go. Sobat Tekno, apakah kamu baru memakai smartphone berbasis Android? Atau sudah lama punya tapi masih bingung aplikasi apa saja yang harus ada di dalamnya? Well, Tekno sudah punya rekomendasi aplikasi nih. Yang pertama ada Script Calculator. Di sini kalian bisa melakukan berbagai macam cara penghitungan dengan cara yang lebih menyenangkan. Selain untuk melakukan hitung sederhana, My Script Calculator juga bisa melakukan beberapa penghitungan yang lebih kompleks. Selanjutnya ada Kompas Pro nih Sobat Tekno. Meski seringkali diabaikan, tapi aplikasi ini menjadi sangat penting saat kalian mau sholat di tempat yang baru dan bingung arah kiblat. Tidak hanya itu, aplikasi ini juga sangat berguna buat kalian yang ngaku pecinta alam yang doyan naik turun gunung. Dan buat kamu pengguna smartphone yang dilengkapi dengan infrared, kalian bisa install Universal Remote. Ini solusi buat kamu yang sering kehilangan remote TV, karena dengan aplikasi ini kamu bisa mengontrol beberapa peralatan sekaligus, mulai dari televisi hingga AC. Nah, yang terakhir ada Clean Master. Aplikasi nggak kalah penting untuk kalian download nih Sobat Tekno. Karena dengan aplikasi ini, kalian dapat dengan mudah menghapus cookies, cache, dan file-file yang tidak diperlukan lainnya. Selain itu, fitur Memory Booster juga bisa meningkatkan kinerja RAM smartphone kamu, sehingga smartphone dapat beroperasi lebih ringan. Handphonenya keren, terus sudah dilengkapi atau disupport dengan aplikasi yang keren-keren. Yes, tapi masih aplikasi yang keren ini ngaruh banget kalau kita mau killing time, mau killing enggak juga. Killing apa? Pokoknya intinya menghabiskan waktu, apalagi kalau kayak tempat kayak di The Cloud ini kan, kita santai-santai, main gadget, pokoknya seru deh. Killing time, tapi kalau mat guy percuma juga. Iya, drama. Jangan sampai mat guy dengan handphone itu. Game. Maksudnya game. Suka game apa? Pecinta game. Saya suka game yang nggak perlu mikir, yang nggak perlu mencet tombol, yang nggak perlu. Itu mendingan bobo aja gimana? Tapi mungkin kalau di rumah pengen tahu ada games yang seru, kita punya informasinya ya. Ini dia, Tekno Game. It's time for Tekno Game.
Sobat Tekno, si tukang ledeng bersertifikat balap internasional balik lagi ke sirkuit nih dalam seri balap terbarunya Mario Kart 8. Dalam Mario Kart terbaru ini, kamu akan disuguhi keseruan tak berujung. Yang pertama, ada tokoh-tokoh baru. Perkenalkan nih, Sobat Tekno, Koopaling. Anak-anak dari King Koopa yang punya berbagai skill dan bisa membantu kamu mencapai posisi puncak. Lalu ada Baby Rosalina, putri cantik yang masih bayi. Yang kedua, ada kendaraan baru dengan keunikan masing-masing. Ada sirkuit standar go-kart yang cepat dan mudah dikendalikan. Ada sport bike yang enak untuk diajak bermanuver. Dan ada Prancer yang bisa mengeluarkan payung untuk mempertahankan posisi saat di udara. Nah, uniknya nih Sobat Tekno, tunggangan yang kamu pilih bisa kamu kustomisasi dengan berbagai item untuk mempercantik tampilan. Mulai dari body, ban, hingga glidernya bisa kamu ubah sesuai selera. Sedangkan senjata untuk menyerang dan bertahan juga banyak yang baru Sobat Tekno. Ada Boomerang Plants yang bisa digunakan untuk menyerang, lalu ada Piranha Plants yang tersohor dengan kemampuannya melahap lawan. Dan untuk pertama kalinya Sobat Tekno, Mario Kart dilengkapi senjata baru berbentuk speaker yang bisa menyingkirkan Blue Shell yang siap ledakan kamu. Dengan berbagai trek yang punya kesulitan beragam, dijamin kamu akan menikmati adu balap fun sekaligus menegangkan bersama teman-teman kamu. Keren kan? Nah, game yang versi internasionalnya akan dirilis 30 Mei ini sepertinya layak untuk ditunggu nih Sobat Tekno. So, be ready, get set, and go bersama Mario Kart 8. Keren sih Nos, emang kalau aplikasi yang keren-keren tadi bisa kayak Killing Time dan segala macam. Tapi gini loh, problemnya Sobat Tekno. Kalau duitnya nggak ada gimana? No money no dong. Percuma dong. Apa? Percuma apa? Saya nggak bisa beliin sih, tapi saya bisa ngasih tambahan. Gimana caranya? Ikutan kuis. Oh, kuis Tekno? Bukan cuma buat Niti aja, buat Sobat Tekno juga boleh ikutan ya. Caranya gampang banget, tinggal jawab pertanyaan dari kami tentunya. Siapakah atau apakah nama tim yang jadi bintang tamu sekaligus narasumber di episode kita kali ini? Gampang bingit. Jangan kasih tahu jawabannya. Aku mau ikutan. Biar rahasia, kirim jawabannya melalui akun Twitter kamu masing-masing ke Twitternya Tekno di Betul, Tekno_Kompas TV. Harus banget karena hadiahnya Rp500.000 bisa buat nambahin handphone barunya. Lumayan banget. Oke, semua udah kita kasih untuk malam hari ini. Oke. Mulai dari aplikasi, gadget juga udah. Ngobrol-ngobrol seru juga udah. Pokoknya lengkap banget buat Sobat Tekno di rumah. Yes. Puas kan? Puas? Sekarang waktunya kami berdua untuk pamit undur diri. Nggak usah khawatir, nggak usah sedih karena kita tentunya akan bertemu di jam dan juga hari yang sama, channel TV yang sama. Exactly. Saya Niti Anissa. Saya Rizky Kinos. Terima kasih. Sampai jumpa. Kosu Tekno. Say no to Gaptek. Gaptek.